Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat menghantam sejumlah bangunan di kawasan Cikarang Timur pada Kamis malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Api membakar seluruh isi bangunan. Kebakaran hebat menghantam sejumlah bangunan di kawasan Cikarang Timur pada Kamis malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Api membakar seluruh isi bangunan. Belum diketahui penyebab kebakaran dan sumber api berasal. Belum diketahui juga kerugian akibat kebakaran tersebut. Ketika baru bangun tidur, seorang penumpang kaget menyadari kobaran api menyala-nyala di balik jendela kereta. Kebakaran melanda area Lapak Madura yang terletak tepat di depan PT Multistrada, Jalan Lemah Abang, Cikarang Timur, Pantura pada Kamis malam, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat melahap sejumlah lapak dan bangunan semi permanen yang berada di sepanjang jalan tersebut. Demikian laporan, Syafa TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Prabowo mengusung konsep pajak berkeadilan, di mana orang dengan penghasilan besar akan dikenakan pajak lebih tinggi dibandingkan yang berpenghasilan kecil. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya pada bidang perpajakan. Ungkap Prabowo ketika acara Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Mei 2025. Konsep pajak yang diusung oleh Prabowo berkeadilan, di mana orang dengan penghasilan besar akan dikenakan pajak lebih tinggi dibandingkan yang berpenghasilan kecil. Ya, saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar. Lo orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajak itu? Tapi kalau pajaknya sedikit-sedikit boleh dong? Boleh ya? Ya, kalau pajaknya nggak terlalu besar boleh ya? Ya, bayar deh dikit-dikit deh. Jangan progresif. Ya, itu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Hal ini lanjut Prabowo juga akan menjadi tugas dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang segera dibentuk. Demikian laporan, Syafa TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, hanya 24% perusahaan di Indonesia yang menaikkan gaji karyawannya setara atau di atas laju inflasi sepanjang 2024. Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, hanya 24% perusahaan di Indonesia yang menaikkan gaji karyawannya setara atau di atas laju inflasi sepanjang 2024. Temuan ini terungkap dalam laporan Hiring Compensation dan Benefits 2025 yang dirilis Basic Indonesia baru-baru ini. Menurut Wisnu Darwaman, angka ini menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar perusahaan kini hanya memberikan kenaikan gaji di kisaran 1 hingga 5%, sementara jumlah perusahaan yang tidak memberikan kenaikan gaji sama sekali juga bertambah. Wisnu menyebut tren ini sebagai sinyal penting kenaikan gaji kini menjadi semakin spesial bagi pekerja. Meski tren gaji melambat, perusahaan tetap mencari cara lain untuk mengapresiasi karyawan. Laporan tersebut mencatat rata-rata bonus yang diberikan perusahaan naik dari 2,4 bulan gaji menjadi 2,9 bulan gaji.
Laporan yang melibatkan lebih dari 1.200 praktisi HR ini juga mencatat bahwa 44% perusahaan mulai mempertimbangkan inflasi dalam perhitungan kenaikan gaji. Namun kenyataannya hanya sepertiga dari mereka yang benar-benar bisa menaikkan gaji setara atau melampaui laju inflasi. Kondisi ini terjadi di tengah tren efisiensi yang makin kuat. Sebanyak 42% perusahaan mengaku melakukan pengurangan tenaga kerja di 2024, meningkat dari 28% pada tahun sebelumnya. Meski begitu, 90% perusahaan tetap mempertahankan atau menambah jumlah karyawan. Wisnu menyebut perusahaan kini lebih selektif dalam perekrutan dan lebih strategis dalam menyusun struktur kompensasi, terutama dengan makin banyaknya posisi paruh waktu dan kontrak yang ditawarkan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pemerintah masih menggodok aturan teknis untuk memperpanjang masa pemberlakuan insentif tarif pajak penghasilan atau PPh final 0,5% bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM sampai akhir tahun ini. Pemerintah masih menggodok aturan teknis untuk memperpanjang masa pemberlakuan insentif tarif pajak penghasilan atau PPh final 0,5% bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sampai akhir tahun ini. Sebagaimana diketahui, aturan itu sebelumnya telah diberlakukan melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 55/2022. Dalam blade itu, insentif PPh final UMKM 0,5% yang berlaku sejak 2018 seharusnya sudah selesai menikmati insentif pada 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrionatan Kacaribu mengatakan selama masa penyusunan regulasi tersebut, pelaku UMKM masih tetap dapat menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% sepanjang tahun ini. Ia menekankan relaksasi bagi para UMKM yang masih bisa menikmati tarif PPh final 0,5% ini ditujukan supaya keberlangsungan usaha mereka tidak mengalami gangguan dan dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga telah mengungkapkan sudah mencapai kesepahaman dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang perpanjangan insentif pajak penghasilan final sebesar 0,5% untuk UMKM. Secara prinsip, Maman mengatakan Kementerian UMKM dan Kementerian Keuangan sudah memiliki semangat untuk meringankan beban para pelaku UMKM di tengah kondisi tekanan ekonomi saat ini, melalui kebijakan insentif fiskal tersebut. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan yang diperuntukkan untuk membantu aktivitas UMKM akan diutamakan kedua belah pihak. Namun, Maman menekankan kebijakan itu belum ada perincian sebab ia belum mengadakan pertemuan resmi dengan Sri Mulyani. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar telah resmi melepas ribuan jemaah haji kloter pertama dari DKI Jakarta. Pelepasan dilakukan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur pada Kamis 1 Mei 2025. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar telah resmi melepas ribuan jemaah haji kloter pertama dari DKI Jakarta. Pelepasan dilakukan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur pada Kamis 1 Mei 2025 malam. Rencananya ribuan jemaah haji akan terbang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Jumat dini hari nanti. Ada sebanyak 7.514 jemaah haji yang akan bertolak ke Tanah Suci di kloter pertama dari Jakarta. Jemaah haji akan diberangkatkan secara bertahap, mulai dari Jumat 2 Mei 2025 dini hari. Nasaruddin Umar di Asrama Haji Kamis 1 Mei 2025 malam sudah mengecek secara langsung persiapan pelaksanaan haji 2025. Menurutnya, pelaksanaan haji sudah siap sekaligus persiapan yang ada di Madinah. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini.
Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.